transformasi. Ya, bagian pertama translasi atau pergeseran. Ya, di sini pengertian translasi merupakan transformasi memindahkan tiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi itu diwakili oleh vektor. Ya, contoh ada gambar seperti ini, namanya translasi. Berarti tinggal digeser saja, dipindahkan tempatnya. Nah, dengan arah tertentu. Ya, arahnya itu menggunakan vektor. Ya, saya akan bahas satu persatu. Translasi di sini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama translasi titik, kemudian yang kedua translasi titik atau pergeseran titik, kemudian yang kedua translasi garis atau pergeseran garis. Ya, baik. Yang pertama translasi titik. Ya, di sini saya langsung saja, misalkan ada titik P dengan koordinat A, B. Jika ditranslasikan dengan T, translasi T itu dengan arah M dengan N, dan juga M, N, maka bayangan titik P yaitu ya seperti ini. P A, B ditranslasikan dengan M, N, maka bayangannya adalah ya tinggal ditambahkan saja A ditambah M, kemudian B ditambah N. Itulah koordinat bayangannya. Ya, sebagai contoh, sini tentukan koordinat bayangan titik A 5,2 dan oleh translasi T min 36. Ya, digeser sejauh min 36. Ya, kita tentukan dulu. Oh, misalkan ini titik A itu adalah ini 5-nya adalah A, kemudian min 2-nya adalah B, kemudian yang min 3 adalah M dan 6-nya adalah N. Maka bayangannya ini translasi hasil bayangan dari titik P A, B ditranslasikan sejauh M, N itu menghasilkan P ya seperti ini, P aksen atau bayangan A tambah M, B ditambah N. Ya, tinggal diisikan saja. Jika P-nya titik A adalah 5,2, ya ditranslasikan sejauh ya min 36, maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu tinggal jumlahkan. A nya adalah 5, berarti 5 ditambah M nya adalah min 3 ya, B nya adalah min 2 ditambah N nya adalah 6, maka menghasilkan bayangan adalah bayangan A yaitu 2,4. Jadi titik A 5,2 jika ditranslasikan atau digeser sejauh min 36 menghasilkan 2,4. Ya, kita lanjut dengan yang kedua. Ya, yang kedua ya translasi garis. Nah, sekarang garis. Jika ini misalkan garis G ya dirumuskan seperti ini, AX tambah BY sama dengan C, ditranslasikan dengan T sejauh MN, maka bayangan G yaitu seperti ini. Ya, tinggal jumlahkan saja di sini. Di sini G aksen atau bayangan garis G itu A, ini X-nya dikurung X dikurang M, kita kurangkan saja. Demikian juga B, Y dikurang N. Ini adalah X, ini Y, berarti dikurangkan saja seperti itu. Sehingga ini garis G, misalkan ini adalah garis L, yaitu 2X kurang 3Y sama dengan 6 oleh translasi. Ini 4 min 1 ya, maka bayangannya L aksen ya, langsung saja. Maka bayangan L aksen
yaitu 2 dalam kurung X dikurang di sini, ini adalah M, ini adalah N, berarti X itu yang di atas, kemudian Y yang di bawah, berarti dikurang dengan 4, kemudian ditambah. Nah, karena di sini kurang 3 berarti ya kurang juga. Ya, kurang 3 Y dikurang min 1. Ya, sama dengan 6. Nah, tinggal kita uraikan ini. Ya, maka garis L yaitu kita masukkan, kita uraikan 2X kurang 8 dikurang 3Y, ini min 3 kali positif berarti min 3 sama dengan 6. Ini berarti 2X kurang 3Y kurang 11 sama dengan 6, sehingga bayangan dari garis L adalah L aksen, yaitu 2X kurang 3Y sama dengan 6 pindah ruas tambah 11, berarti 2X kurang 3Y sama dengan 17. Ya, inilah bayangan dari garis L. 2X kurang 3Y sama dengan 6 jika ditranslasikan sejauh 4 min 1, yaitu bayangannya adalah 2X kurang 3Y sama dengan 17. Jadi kalau garis digeser ya tetap dia punya gradien sama, tinggal digeser saja, jadi seperti ini. Di sini ini garis digeser ya tetap dia garisnya berpindah seperti itu. Ya, saya lanjut. Ini pembahasan tentang bagian pertama, translasi. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan di sini akan refleksi yang akan dibahas ada 8. Yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap titik 0,0. Jadi ini ada titik, jika direfleksikan terhadap titik 0,0 ya maka menghasilkan apa? Seperti ini. Ini jika ini ada rumusnya, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan ini A aksen. Ya, dirumuskan seperti ini. Kalau pencerminan terhadap titik O 0,0 maka ini dikalikan dengan matriks min 1 0 0 min 1. Ya, matriks itu. Maka otomatis ini kalau kita kalikan berarti hasilnya adalah min X, min Y. Ya, langsung saja seperti itu. Jadi kalau titiknya X, Y maka bayangannya adalah min X, min Y. Ya, contoh seperti ini. Yang contoh untuk refleksi titik 0,0. Ya, misalkan ada titik, nah tentukan koordinat titik bayangan dari titik ini, titik K, yaitu 4, min 3 jika dicerminkan terhadap titik 0,0. Ya, langsung saja ini X nya 4, Y nya min 3, maka langsung saja ini K aksen itu menghasilkan min X, min Y, berarti min 4, min 3. Ya, sama saja dengan min 4,3. Jadi inilah bayangan titik K 4, min 3 jika direfleksikan terhadap titik O 0,0 atau pusat, titik pusat 0,0 menghasilkan min 4,3. Ya, lanjut dengan yang berikut. Yang berikut nomor 2, bagian refleksi, yaitu refleksi atau pencerminan terhadap titik R, A, B. Ya, sekarang bukan di titik pusat, titik 0,0. Sekarang bagaimana kalau di titik lain? Ya, seperti ini. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik R dengan koordinat A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu
Ya, jadi seperti ini. Kalau X, Y direfleksikan terhadap titik A, B, maka menghasilkan langsung saja berarti ini. Berarti 2 kali A kurang X dan 2 kali B kurang Y. Koordinat titik bayangan dari titik ini min 3,5, berarti ini adalah X, ini Y. Kemudian dicerminkan terhadap titik, ya ini R, ini adalah A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan min 4. Ya, langsung saja, sehingga diperoleh bayangan dari titik A, ya titik A ini min 3,5, ya, direfleksikan dengan titik 2,4, ya ini menghasilkan A aksen, ya yaitu tentu saja berarti 2 dikali ini, 2 dikali A berarti 2 kali 2 dikurang dengan X nya adalah min 3. Kemudian Y nya, untuk koordinat Y nya berarti 2 dikali B nya adalah min 4 dikurang dengan X nya adalah 5, Y nya adalah 5, berarti dikurang dengan 5. Ya seperti, sehingga A aksen sama dengan ini 2 kali 2 4, negatif kali negatif positif, berarti tambah 4 7, ini min 4 kali 2 min 8 ditambah min 5 berarti min 13, sehingga diperoleh bayangan dari titik min 3,5 jika direfleksikan terhadap titik 2, min 4 adalah 7, min 13. Ya, ini refleksi yang kedua, yaitu terhadap titik R, A, B. Sekarang kita lanjut dengan yang ketiga. Ya, yang ketiga bagian dari refleksi yaitu refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Ya, sekarang terhadap garis, ya, atau sumbu X, berarti dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, seperti ini. Misalkan ada titik A seperti ini, A, B, ini A, B. A, B, ya tertukar ini. Misalkan titik A, B, maka bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X nya jelasnya di sini tetap, X nya tidak berubah. Jadi yang berubah adalah Y nya, berarti min B. Ya, seperti ini. Jadi titik A, B, maka bayangannya jika direfleksikan terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu X, itu adalah A, min B. Berarti yang absisnya tetap, tapi ordinatnya yang berubah, dikalikan saja dengan min negatif. Contohnya seperti ini. Ini titik A, yaitu min 3,5, direfleksikan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, maka jelas bayangannya aksennya adalah langsung saja X nya tetap, berarti min 3, Y nya yang berubah dikalikan dengan negatif, berarti negatif 5. Ya, seperti ini. Ya, agak mudah kan? Ya, jadi pencerminan terhadap sumbu X, dia diingat X, kalau terhadap sumbu X berarti yang X nya tetap, tapi Y nya yang kita kalikan dengan negatif. Ya, kita lanjut dengan yang keempat, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Sekarang terhadap sumbu Y, tadi sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Ya, seperti ini. Ini titik A, B dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Ya, jelasnya ini adalah, yang ini adalah Y, berarti Y yang tetap. Yang berpindah adalah X nya. Tadi A, sekarang min A. Ya, kalau tadi kebalikannya. Ya, sekarang ini seperti ini. A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X nya, berarti min A, B. Ya, seperti ini. Contohnya, tentukan titik bayangan dari titik B 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti langsung saja B 3, min 4
dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, jelasnya menghasilkan bayangan. Ya, jadi sekarang yang berubah adalah X-nya yang berpindah, berarti dikalikan dengan min 3. Ini Y-nya tetap min 4. Ya, seperti ini refleksi terhadap sumbu Y. Ya, agak mudah, masih mudah ini untuk refleksi. Tinggal diingat saja kalau terhadap sumbu X berarti X-nya tetap, terhadap sumbu Y, Y-nya tetap. Ya, kita lanjut dengan berikut. Ya, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang terhadap garis Y sama dengan X berarti yang membagi dua antara sumbu X dan sumbu Y, itu antaranya. Seperti ini. Ini gambarnya. Ini adalah Y sama dengan X. Ini dia membagi dua koordinat atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Jika titik A, ini titik A, ini titik A, A, B, ini titik A, B, B, maka jelasnya menghasilkan bayangan. Ya, dibalik saja, dipindahkan tempat. Kalau terhadap Y sama dengan X berarti dipindahkan tempat. A, B menghasilkan bayangannya adalah B, A. Ya, seperti ini. Atau kita kalikan dengan matriks. Ya, matriks identitasnya 0. Identitasnya atau diagonal utamanya 0. Ya, ini identitas tapi 0, bukan identitas namanya ini. Dia apa namanya, identitas terbalik. Ya, diagonal yang lainnya bukan diagonal utama bernilai 1. Dikalikan saja dengan ini maka terbalik saja. Ya, langsung saja contohnya seperti ini. Tentukan koordinat. Ya, tentukan koordinat bayangan dari titik B min 6,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, ini langsung saja. Ini titik B min 6,4 direfleksikan terhadap garis ini, terhadap garis ini, garis Y sama dengan X. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan titik B aksen. Jadi pindah tempat saja. Berarti tadi X-nya min 6 menjadi Y, berarti dia 6, kemudian Y-nya 4, dia menjadi posisi X, berarti 4. Jadi 4,6. Ya, ini refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tinggal ditukar saja tempatnya. Koordinat jadi absis dan absis jadi ordinat, atau X jadi Y jadi X. Ya, kita lanjut dengan yang keenam. Refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, sekarang Y sama dengan X berarti garisnya di kuadran, membagi dua kuadran kedua dan keempat. Ya, seperti ini. Ini Y sama dengan min X, garisnya adalah ini. Ini. Ya, kita misalkan ini ada titik A, B. Jika dicerminkan, maka jelasnya dia akan, ya ini jaraknya jauh seperti ini, maka dia akan berada di sini. Berarti kita lihat saja posisinya. Oh, ini A-nya kecil, berarti ini adalah posisi A. Ya, ini posisi A, berarti dia di sini. Berarti dia min A, dia di sumbu Y. Dan ini B-nya panjang, berarti ini adalah panjangnya adalah B. Karena dia di bagian kiri berarti dia di posisi X negatif. Ya, intinya jika ada sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka langsung saja ditukar tempat dengan dikalikan dengan min. Ya, ditukar tempat. Beda dengan Y sama dengan X, ditukar tempat saja tanpa dikali dengan min. Kalau yang ini ditukar tempat tapi dikalikan dengan negatif, atau seperti rumusnya. Kalau mau mengingat rumus matriksnya, ini diagonal utamanya 0 dan diagonal
yang satunya min 1 semua, jadi menghasilkan min B, min A. Jadi ingat, jadi ditukar tempat kemudian dikalikan dengan min jika Y sama dengan min X. Ya, kita lanjut, atau di sini saja kita bisa kurang sebenarnya. Y sama dengan X berarti di sini Y menjadi min X. Atau sebaliknya nih, kalau X maka pindah arus minnya berarti min Y. Ya, kalau dia di sini X-nya min 6 dikali 5 saja di sini. X-nya min 6 berarti min kali min, pasti berarti Y-nya sekarang menjadi positif 6 di sini 6. Dan seterusnya, Y-nya di sini 4 dikalikan dengan min berarti min 4, X-nya jadi min. Ya, saya langsung saja. Ini titik B min 6,4 dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis ini, garis Y sama dengan min X, maka menghasilkan bayangan B aksen. Kita pindah tempat saja, kita pindah tempat ya. Di sini min 6 pindah tempat tapi dikali min berarti min 6, dan sini di min Y nya 4 berarti min 4, sehingga bayangannya adalah B aksen sama dengan min 4,6. Ya, demikian untuk refleksi yang keenam, yaitu Y sama dengan min X. Ya, kita lanjut dengan bagian refleksi yang ketujuh, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, bagian ketujuh, refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ya, jadi X nya bukan lagi dia sejajar dengan sumbu Y, jadi tadi cermin terhadap sumbu Y tapi digeser, ya digeser berarti X nya sama dengan H. Ya, contohnya seperti ini, di sini nilainya adalah H, ini X nya sama dengan H, berarti garisnya seperti ini. Ya, kita lihat perubahannya di sini yang berpindah, karena tadi ini sejenis dengan sumbu Y, dicerminkan dengan sumbu Y, berarti ingat sumbu Y berarti Y yang tetap, X nya yang berubah. Ya, dirumuskan seperti ini, dikalikan saja. Jika hanya seperti X sama dengan H, maka dikalikan saja dengan 2H kurang A. Ya, kalau di sini titik A, B, maka seperti itu. Ya, untuk jelasnya diperhatikan contoh koordinat titik bayangan dari titik B. Ya, ini berarti adalah titik A, ini A, dan ini adalah B. Terhadap garis ini berarti ini sama dengan H, 4 sama dengan H. Ya, maka langsung saja ini titik B ya dicerminkan terhadap garis ini X sama dengan H. Ya, langsung saja ini taruh titik min 7,3, maka B aksennya, B aksen sama dengan, saya buat dulu dalam bentuk matrik, berarti 2 dikali hanya adalah 4, ini hanya adalah 4 dikurang A nya, dikurang A nya itu adalah min 7, berarti min 7, kemudian 3 nya tetap, P nya tetap ya, seperti ini, sehingga menghasilkan bayangan titik B 2 kali 4 8 ditambah 7 berarti 15,3, maka koordinat bayangan titik B aksen yaitu 15,3.